Nah, jadi topik hari ini agak kontroversial ya. Bisakah kita lari dari pajak pakai emas? Oke. Oke, ini seru ini. Pertama kali aku ketemu sama Bro Vincent ini di acaranya Idea Cloud, guys. Dan dari tahu tentang Instagramnya kepo-kepo, ternyata dia bahas tentang perpajakan. Karena aku mau buka usaha, jadi ya aku harus tahu betul tentang perpajakan. Tapi muncul masalah-masalah baru di dalam hal perpajakan ini. Apakah bisa gitu? Ada nggak orang yang pernah ngelakuin ini gitu sebelumnya? Kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang sudah terkumpul di sini. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Bayu Triharyo. Wah, mantap ini. Saya nitip satu pertanyaan sederhana. Kalau berkenan dijawab, alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya investasi emas atau penjualan emas terhindar dari pajak supaya nggak boncos di kemudian hari? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang investasi emas ya. Nah, investasi emas itu dipersamakan dengan investasi mata uang asing ya atau falas gitu ya, dan perdagangan komoditi lainnya. Jadi nggak cuma emas tuh, ada perak, terus kemudian perunggu dan sebagainya lah, gitu, komoditas lah. Pada dasarnya kalau misalnya kita bicara emas, kalau secara peraturan ya tidak ada aturan spesifik yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan untuk emas. Dikatakan pula di Undang-Undang Perpajakan bahwasanya kalau tidak diatur maka akan mengikuti skema atau peraturan normal ya, sebagaimana yang diatur secara general lah ya. Secara general itu berarti penggunaan tarifnya itu menggunakan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk orang pribadi atas selisih keuntungan investasi emas akan dikenakan 5-35% progresif. Untuk badan atau perusahaan itu 22% dari selisih keuntungannya. Pajak itu kan kontribusi wajib bagi kita kepada negara gitu ya. Idealnya itu tetap harus bayar ya kan, dimana pada saat kita melakukan pembayaran secara tidak langsung kita berkontribusi pada pembangunan negara. Oleh karena itu kalau harus bayar ya kita bayar. Tetapi yang jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana caranya kita bayar dengan seminimal mungkin. Dalam tanda kutip kita pinginnya legal tapi tetap efisien. Tapi poinnya ini sebenarnya kata kuncinya udah aku sebutin di awal, bahwasanya kalau emas tidak diatur secara spesifik terkait dengan mekanisme pemajakannya, maka akan mengikuti tarif normal. Untuk orang pribadi 5-35%, untuk badan usaha itu 22% dari selisih keuntungan. Oleh karena itu kalau misalnya kita itu punya emas, kita harus kalkulasi. Banyak orang kaya di luar sana dia mengkalkulasinya begini. Wah, kalau aku punyanya emasnya dalam tanda kutip ya sedikit aja ya kan, kemudian selisihnya itu juga nggak sampai 60 juta sekali kita jual, maka kita bisa akuin emas itu pada saat membeli dan menjualnya milik perorangan, karena kenanya 5% dari selisih aja. Katakanlah kita sempat waktu itu beli 50 juta, terus kemudian sekarang jual 60 juta gitu ya. Nah, terus kemudian selisihnya kan 10 juta nih, masih di bawah 60 juta rupiah. Kita bisa bayar 5% dari 10 juta saja. Nah, tarifnya dia masih 5% nih. Kita hitung lagi, oh kalau keuntungan penjualannya itu sekiranya 250 juta nih ya. Jadi kita punya emas batangan gitu 1 kiloan gitu ya. Kita beli harga berapa, jualnya harga berapa, intinya selisih keuntungannya 250 juta. Itu akan kena tarif progresif 5-15% kalau untuk orang pribadi ya. Nah, 15%. Jadi 60 juta pertama itu masuk ke 5%, 190 juta selanjutnya kena 15%. Total 250. Jadi berjenjang kalau orang pribadi. Nah, jadi kita masuknya 5-15%. 60 juta pertama cuannya atau keuntungannya kena 5%, kemudian 190 juta selanjutnya keuntungannya kena 15%. Itu masih oke kalau cuannya 250 juta. Gitu ya. Selebihnya daripada itu maka kena tiring 25%. Katakanlah cuannya 500 juta.
beli emas batangan entah tahun berapa ya kan, katakanlah belinya 600-700, sekarang emas batangan 1 kilo harganya 1 M something gitu kan ya. Nah cuannya 500 jutaan lah gitu. Nah kalau cuannya sampai 500 juta atau keuntungannya sampai 500 juta, berarti 60 juta pertama kena 5%, 190 juta selanjutnya itu kena 15%, berarti total 250. Sisa 250 nya untuk bisa genepin jadi 500 cuan ini itu kena 25%. Oleh karena itu kalau kita ada cuan di atas 250 juta, maka baiknya tuh emas diakui milik badan usaha karena dia flat tuh 22%. Berapapun cuannya atau selisih keuntungannya, dia flat 22%. Nah itu tax planningnya, daripada kita kena 25 bahkan 30 dan 35%, kan tarif progresif orang pribadi 5-35 ya. Lebih baik kita ambil flat 22%. Nah itu salah satu cara dalam tanda kutip untuk menghemat. Jadi kalau punya emas batangan, kalau katakanlah 2-3 kilo mau dijual ya, untuk keuntungan 250 juta pertama akuilah milik orang pribadi karena dia kena 5-15% saja dari selisih keuntungannya. Selebihnya daripada itu akuilah itu milik badan usaha, maka kena 22% flat sampai berapapun keuntungan yang kita dapatkan dari hasil penjualan emas tersebut. Ya kalau emas itu kan kita bicara kalau keuntungan jangka panjang pastilah gitu kan ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita bicara keuntungannya secara nominal berapa banyak, ya tergantung modal kita berapa pada saat kita akumulatif tuh emas saat kita miliki kan. Nah, tapi intinya teman-teman di sini aku mau ngajarin atau kasih insight bahwasannya kita bisa hitung-hitungan kok. Tax planning itu bukan bicara kita nggak bayar sama sekali. Karena kalau misalnya kita nggak bayar sama sekali dan di saat itu sebenarnya kita punya kewajiban perpajakan, ya dalam tanda kutip kita sudah melakukan tindakan yang kurang oke ya secara dampaknya ke kita nih nanti ke depannya, entah itu punya uang jadi nggak punya uang karena uangnya jadi uang kotor gitu kan ya, atau mungkin kalau misalnya sampai suatu ketika hasil penjualan emasnya itu kita belikan sesuatu dan ke tracking kantor pajak ya kan, takkanlah jual emas batangan 2 kilo beli Mercedes Benz gitu ya langsung dari dealer gitu, faktur pajak keluar kita ketahuan. Nah itu kan bom waktunya ke kita sendiri sebenarnya. Sama kayak yang kasus barusan ini yang dapat ketemu 51 kilo. Nah, iya. Jadi di LHKPN lapornya punya harta total 51 miliar, di sisi lain punya uang triliunan plus emas 51 kilo. Waduh. Iya kan nggak sinkron. Nah itu kesannya jadi punya uang tapi nggak punya uang karena dia harus timbul tuh secara cash kan. Mau beli mobil rumah nggak bisa. Nah kita mainnya di sini main cantiknya, bayar tetap bayar, tapi cari tarif mana nih yang paling efisien, mau diakuin orang pribadi kah atau badan usaha. Kalau dari 0 rupiah sampai berapapun itu, intinya dari 0, dari cuan 1 rupiah pertama itu langsung diakuin jadi punya badan usaha, CV atau PT, rugi. Iya enggak? Ya, karena kan langsung 22 dari cuan 1 pertama kan 1 rupiah pertama. Ini bertahap. Nah, bertahap. Kira-kira 250 juta pertama waktu kita jual lakuin ke orang pribadi. Itu sih. Ini terjawab ya Pak Bayu ya.